Ya, masih di saling silang, menyentuh sekali tadi karena memang banyak nasib driver atau pengemudi ini terangkat ketika kemudian mereka menjadi driver atau pengemudi taksi online. Saya belum ke Bang Azaz Tigor, saya kembali ke Babe dulu. Itu Anda ada tolak Permen 108 2017, Anda memakai PIN seperti itu. Tapi sayangnya tidak semua itu driver online ini yang menolak. Ada teman-teman Anda yang justru mendukung keberadaan Permen 108 2017. Kita lihat, buktikan di lapangan waktu demo, Mbak. Yang datang menolak tuh lebih banyak daripada yang di tanggal 29. 29. Yang kemarin justru yang mendukung yang berdemo, dan itu juga tidak kalah banyak. Itu bukan demo, Mbak, itu arisan. Itu arisan? Iya. Karena apa? Ya, sedikit. Karena sedikit. Iya. Jadi yang kemarin itu... Anda punya data-data konkret tidak? Mana berapa banyak yang menolak dan berapa banyak yang menerima? Oh, kalau membuktikan nanti minggu depan lebih banyak lagi yang datang. Banyak lagi, mungkin 10.000 orang ada di sana. Saya akan kerahkan semua yang merasa dizolimin akan datang di sana. Oke, baiklah. Oke, baik. Sekarang sebelum kita membahas satu persatu mengenai 11 poin apa saja sih yang diatur dalam Permen Hub 108 2017 ini, saya ingin bertanya kepada Bang Azaz Tigor dan Pak Sudaryatmo, begitu. Anda membacanya isi dari Permen Hub yang sudah dirubah beberapa kali, kalau saya tidak salah 3 atau 4 kali, ini seperti apa, Bang Tigor? Iya, jadi memang prosesnya kan ini tadi ada revisi ya, dari ini 32 pertama, terus direvisi 26 ke 26, ini belum pernah dijalankan, berubah. Terus ini juga belum diuji material di Mahkamah Agung, keluar putusan nomor 37 ya Mahkamah Agung bahwa 14 poin itu dibatalkan dan harus diperbaiki, bikin 108 ya 2017 untuk revisi. Nah, jadi memang proses yang panjang ini menunjukkan bahwasanya masih banyak persoalan. Tarik menarik gitu ya. Pro kontra. Ya, pro kontranya yang saya melihat sebetulnya substansinya bahwa regulasi yang dibuat ini ya untuk yang taksi online ini ketentuannya bias ke angkutan konvensional, jadi bias konvensional. Nah, jadi itu yang mereka bias konvensional dalam hal ada uji KIR, ada pajak dan lain sebagainya. Bukan uji KIR, sebetulnya jadi gini. Kalau uji KIR menurut saya itu penting. Saya setuju karena untuk perlindungan pengguna. Ya, itu bagian yang harus. Ya, itu kan bagian dari pemerintah untuk mengawasi kelaikan kendaraan. Tapi juga nanti kan bisa dicari caranya seperti apa. Ya, nah ini makanya. Kalau uji KIR mau dipaksakan, dilihatnya seperti apa, misalnya saya gini usulkan, kenapa enggak misalnya untuk memastikan kelaikan kendaraan itu, kendaraan-kendaraan teman-teman ini diwajibkan punya kejelasan status servis rutin misalnya, dari ATPM yang bersangkutan. Kan gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita ke isi ya, ke konten mengenai Permen Hub itu, saya ingin bacakan. Ini adalah 11 poin yang ada dalam Permen Hub 108 tahun 2017. Yang pertama, kita akan munculkan grafiknya mengenai jenis angkutan sewa. Ini yang diatur. Kendaraan bermotor umum yang memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa. Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodasi pelayanan angkutan taksi online. Saya harapkan sudah ada grafiknya. Lalu mengenai Permen Hub juga mengatur kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.300 cc. Lalu ada batas tarif angkutan sewa khusus begitu. Nah, ini yang menarik, batas tarif angkutan sewa khusus. Itu yang termasuk Jangan bias. sampai itu yang termasuk bias menurut Anda. Baik. Lalu yang keempat adalah kuota jumlah angkutan sewa khusus. Hati-hati ini. Semuanya nanti akan dibatasi. Itu juga ini bahaya bias. kata Babe seperti itu. Nanti bias. dijelaskan. Baik. Kewajiban STNK berbadan hukum. Jadi sekarang hubungannya antara penyedia jasa online, begitu perusahaan online tersebut, penyedia jasa online maksud saya, dengan driver tidak akan langsung begitu. Harus ada badan hukum, apakah itu PT atau koperasi yang menaungi, begitu. Selanjutnya pengujian berkala atau uji KIR, tampaknya semuanya juga sepakat.
lalu harus memiliki pool seperti sama dengan TV Saya pikir itu nggak harus sama memiliki, dengan- bisa saja dia harus menguasai, memiliki. bisa juga sewa sebetulnya. Oke. Tapi di sini harus memiliki pool, sama dengan taksi konvensional. Lalu juga harus ada bengkel, membayar pajak, substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum. Taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak. Ini perusahaan aplikasi berarti yang dikenai pajak. Lalu ada akses dashboard dan yang terakhir adalah sanksi. Saya ke Pak Sudaryatmo sebagai perwakilan di LKI. Ini yang dirugikan akan siapa? Driver kah atau konsumen? Ya, jadi kalau dari si perspektif konsumen ini memang pertama di dalam memenuhi akses mobilitas itu ada pilihan. Terus terang memang dengan keberadaan aplikasi di sektor transportasi online itu konsumen pilihannya menjadi banyak. Itu satu. Yang kedua, concern JLKI sebenarnya tadi kita juga pengen ada sustainability. Jadi kalaupun ada beberapa konsumen itu dengan taksi online itu ada pilihan dan tarifnya kompetitif, itu bagaimana itu berlangsung secara berkesinambungan. Jangan sampai tarifnya murah, tapi ketika taksi transportasi konvensional berguguran, kemudian tarif dinaikkan. Menjadi Terus tidak wajar. Yang ketiga sebenarnya ini tadi kita belum melihat adanya regulasi kaitannya dengan dispute settlement sebenarnya. Jadi kalau konsumen ada masalah, bagaimana mekanisme penyelesaiannya sih? Itu belum diatur. Dan catatan YLKI juga begini, kalau bagi konsumen itu sebenarnya jadi ada beberapa dimensi yang itu penting tapi belum diatur, tapi itu menjadi tupoksi kementerian lain. Misalnya soal tadi perlindungan data pribadi konsumen. Jadi ketika konsumen download kemudian apply itu kan dia harus masukkan sejumlah data sensitif. Seberapa jadi dan YLKI sudah mempelajari syarat dan ketentuan tadi. Seberapa itu, bisa dirahasiakan? Itu Begitu ya? beberapa syarat dan ketentuan itu ada konten yang bernuansa unfair contactum dan itu sangat merugikan konsumen. Seperti tadi penyedia platform digital itu bisa menggunakan data konsumen baik untuk di Indonesia maupun di negara lain di mana perusahaan itu berbisnis. Karena sudah tersedot Betul, semuanya begitu ya, ketika kita memberikan data Jadi kita ini yang tapi online. ketika public hearing di Kemenhub itu kita sudah angkat ke situ, tapi memang ini tadi kalau kita bicara aplikasi aplikator di sektor transportasi itu memang lintas sektor. Jadi tidak bisa hanya didekati dari Kementerian Perhubungan. Jadi harusnya ini dalam bentuk SKP begitu ya, aturannya saya nggak tahu tidak SKP hanya atau peraturan apa, menteri. tapi memang ketika Kementerian Perhubungan mengatur, Kementerian Perhubungan mengatur hanya pada aspek transportasinya saja. Sementara bisnis ini kan di luar aspek transportasi, juga aspek tadi perlindungan data pribadi ini domainnya Kominfo kan. Iya. Oke, Jadi baiklah. dari sisi konsumen sebenarnya perlu pengaturan yang lebih tuntas lintas kementerian. Iya, banyak dimensinya, tapi yang saya tangkap adalah kalau Anda, Pak Sudaryatmo, Anda setuju negara hadir untuk melakukan pengaturan terhadap taksi online ini. Karena memang faktanya sudah begitu banyaknya. Begitu. Kalau Bang Azaz Tigor, Anda setuju tidak negara melakukan pengaturan atas taksi-taksi online ini? Atau Anda pikir ini bentuk Saya setuju. intervensi? Jadi gini, itu kan memang mandatnya itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 ya, pemerintah tuh punya tanggung jawab menyediakan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman. Itu jelas. Dan ini termasuk Selalu saya angkutan umum tanpa katakan trayek. pemerintah ini akhirnya juga harus membuka ruang kepada pihak ketiga kan gitu, swasta. Untuk mengisi ini, layanan ini. Tapi kan pemerintah punya kewajiban, punya kepentingan menjamin layanan yang diberikan oleh teman-teman angkutan umum swasta ini tadi selamat, aman, nyaman. Nah, itu negara harus hadir dalam bentuk regulasi dan pengawasan. Nah, jadi dalam konteks taksi online ini makanya saya suka katakan pemerintah dari sini ini tidak membaca dengan tepat seperti dikatakan oleh Bung Daryatmo tadi gitu loh. Jadi ngelihatnya satu sisi saja, ya transportasi saja. Transportasi tapi saja. Padahal banyak perlindungan dimensi yang penggunanya lain. itu sendiri itu tidak dapat tempat. Secara konkret ya tadi diatur itu belum. Hanya baru diatur bagaimana konteks transportasinya, ya yang berpacu pada Undang-Undang Nomor 22, gitu loh. Nah kemarin saya selalu katakan ini pemerintah
Saya melihatnya pemerintah, mau itu Kemenhub, mau itu Kominfo, harus betul-betul hadir. Ya mengatur gitu loh. Sehingga tidak ada konflik pendapat seperti ini. Makanya jadi sementara jadi bias melihatnya kan gitu kan. Oke, mungkinkah ini awal sebelum kemudian nanti ada SKB dan lain sebagainya? Yang awal Bisa sudah jadi 3 seperti kali, itu. Betsy. Awal Dari sudah dicoba 3 kali. 32, 6, 108. Itu persoalan. Kedua ini, itu kan sebetulnya lagi-lagi ini kan pemerintah kurang cermat. Ya membaca karakternya. Tadi saya sudah digambarkan oleh Bung Daryatmo. Karakternya mereka ini taksi online ini kan angkutan e-hailing atau ride sharing. Ya karakternya kan berbeda dengan yang konvensional. Itu kan harus dibaca juga. Makanya pengaturannya juga harus lebih beda. Kan gitu. Menyangkut lintas sektor tadi dikatakan oleh Bung Daryatmo. Nah, ini yang belum diisi. Gitu loh. Nah, itu sebetulnya ya juga yang dilihat oleh Mahkamah Agung ketika menerima uji material terhadap PM26 yang membatalkan 14 ketentuan. Gitu loh. Ini tidak mengakomodir atau belum mengakomodir kepentingan angkutan online atau angkutan umum berbasis aplikasi atau online gitu loh. Makanya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kalau baca di pertimbangannya di putusan nomor 37 Mahkamah Agung. Ya, ini dianggap tidak mengakomodir kepentingan angkutan online. Oke, lalu kemudian ada apa gerangan antara Permenhub Kementerian Perhubungan dengan Kominfo kok belum belum ada aturan bersama atau dalam bentuk SKB dan lain sebagainya begitu. Ya, kalau ini mungkin sedikit ke belakang ya supaya lebih komprehensif ya informasinya, bahwa memang pada saat kita menyusun PM32 itu belum ada komunitas yang seperti Babe itu belum ada pada saat kita menyusun PM32. Kita susun benar-benar dengan konsep yang sama untuk angkutan umum ya. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya itu timbullah pro kontra. Nah, setelah itu kita langsung Direktur Jenderal Perhubungan Darat membentuk tim yang melibatkan seluruh stakeholder, pakar dan segala macam kita libatkan. Ini Babe dilibatkan tidak? Nah, untuk revisi PM32 komunitas dilibatkan semua. Ya, jadi termasuk tadi kan Babe cerita udah uji publik ikut sampai di Jakarta, apalagi di Makassar juga ikut. Kita libatkan semua untuk PM22 revisi PM32. Lahirlah PM26 yang tadi pagi yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Itu. Nah, itu Ya. setelah dibatalkan Mahkamah Agung, tentu pemerintah dalam hal ini Kemenhub sangat respect ya terhadap putusan MA tersebut. Nah, namun dalam hal ini kan pemerintah melihat ya bahwa ini perlu diketahui pasca putusan MA tersebut kan gejolak di daerah mulai muncul. Timbul gejolak, ada yang di Palembang, di Batam, di Pekanbaru, di Jawa Tengah. Nah, ini nih kita sangat memperhatikan akan hal itu, sehingga kita segera melakukan FGD, melakukan diskusi-diskusi untuk lahirlah 107 ini, itu. Kemudian 107. itu di berbagai kota kita menyerap informasi itu, kita undang juga semua online apa segala macam. Akhirnya lahirlah PM 107 ini. Dan jangan-jangan isinya hampir sama dengan PM sebelumnya. Iya, ada penyempurnaan. Karena di sini kalau boleh saya informasikan ya, begitu banyak sekali kemudahan. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini Kemenhub, angkutan online itu sudah merupakan sebuah keniscayaan. Masyarakat sudah membutuhkan gitu. Ya kan? Nah, ini juga tidak itu concern kita. Makanya di dalam konten PM 108 ini banyak hal yang benar-benar itu untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang ingin. Nanti kita bicara per poin ya. Saya Ya. ke Babe lagi. Babe sudah dilibatkan sedemikian rupa seperti itu, tapi kok tetap menolak saja ini? Ada apa gerangan? Gini, Dan Mbak. tampaknya penolakannya tidak kompak. Waktu PM32 keluar, saya paling keras menolak. Saya menolak, ya saya dipanggil sama Pak Dirjen waktu itu, merumuskan. Oke, saya setuju. Saya lah orang pertama yang mengatakan setuju. Setelah saya setuju, saya dimaki-maki nih sama orang-orang banyak. Di sosmed segala macam. Setuju, oke. Dimaki-maki akhirnya Anda mundur. Enggak, menjadi saya tidak setuju. tetap Tetap. setuju. Oke. Pas direvisi jadilah. Gak lama itu sebelum PM32 diketuk, ternyata yang teriak-teriak tadi itu musuhin saya tuh setuju. Aneh kan? Keluarlah PM26. Apa yang Anda baca kemudian dibalik kesetujuan mereka yang mendadak itu? Iya, satu langkah saya di depan dia. Oke, Coba. baik. Dilanjutkan silakan. 26 keluar,
26 ya lumayan bagus. Lumayan bagus. Saya setuju. Kan? Ketika direvisi, saya nggak setuju. Gitu. Apa poin yang paling penting yang Anda tidak setuju? Hampir semua poin, Mbak. Iya. Satu yang gini loh. Ada yang lucu di PM 106 itu ya di revisi 026 itu ada stiker tuh nggak direvisi, nggak dianulir sama EMA, timbul gitu. Oke. Dulunya 6 cm jadi 15 cm. Oh, oke. Itu yang masalah saya teknis begitu ya. Nanti apa saja yang tidak setuju. Tapi semua tiga orang narasumber ini sepakat bahwa negara harus hadir begitu Saya untuk setuju, Mbak. mengatur. Anda juga setuju. Tapi ya jangan mengarahkan ke individu ke perusahaan gitu. Jadi memang negara harus hadir untuk mengatur. Tapi ya mengaturnya jangan ya mencekek gitu. Gini, kita ini kan dari online individu. Ya kita bersyukurlah pemerintah tidak menyiapkan tenaga kerja lowongan kerja, kita lah yang bekerja sendiri dengan belajar sendiri. Tolong diatur yang baik gitu loh. Jangan harus syaratnya banyak tapi bakal ribet gitu. Oke. Ya. Baiklah, nanti kita kembali apa saja dari poin-poin 11 poin tersebut yang mencekik leher driver online atau pengemudi online, kita akan membahasnya saat lagi tetaplah bersama kami.